beragam hayati di dunia. Banyak masyarakat di Indonesia yang secara langsung bergantung pada hutan-hutan ini untuk kehidupan mereka. Rumah bagi banyak flora dan fauna yang tak tertandingi di negara dengan ukuran yang sebanding manapun. Bahkan, hampir setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan tropis Indonesia kembali dengan penemuan spesies baru. Namun, Indonesia yang dikenal sebagai paru-paru dunia telah merusak paru-parunya sendiri dengan deforestasi. Sejak tahun 2011, hutan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,5–1 juta hektar setiap tahun. Apa yang harus kita lakukan? Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan hutan dan lahan di kawasan Puncak Baru, Kebakaran Kota Sorong, hutan Papua dan Barat lahan tadi di malam. wilayah Luas kota kebakaran lahan kini mencapai lebih dari 8,5 hektar. 3 helikopter basar dan cepat berupaya pemadaman sulit dipadamkan. Hutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua secara turun-temurun. Namun kini, suku Mandobu dan Malin yang tinggal di pedalaman Papua perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh. Buat saya tuh luka. Kebakaran hutan besar di Papua itu diduga dilakukan dengan sengaja di lahan konsesi milik Korindo yang merupakan salah satu perusahaan sawit asal Korea Selatan dengan lahan terluas di daerah pedalaman Papua. Luas lahan yang mengalami kebakaran tersebut hampir setara dengan luas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Namun, sampai saat ini penyebab pasti terjadinya kebakaran besar di lahan yang sangat luas tersebut belum jelas. Analisis yang dilakukan tim investigasi memperlihatkan bahwa pergerakan deforestasi dan kebakaran dari waktu ke waktu terjadi secara berurutan dengan kebakaran yang mengikuti arah pembukaan lahan dari arah barat ke timur dan terjadi secara besar-besaran di dalam batas konsesi Korindo. Kebakaran hutan yang terjadi di Papua merupakan salah satu kerusakan alam yang membawa dampak yang besar pada keanekaragaman hayati. Hutan yang terbakar berat akan sulit untuk dipulihkan kembali seperti semula dan pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama karena struktur tanahnya mengalami kerusakan. Kebakaran hutan ini menyebabkan hilangnya tumbuh-tumbuhan dan membuat lahan terbuka. Lahan yang terbuka tersebut akan mudah tererosi. Salah satu fungsi hutan adalah sebagai daerah resapan air yang berguna untuk menahan banjir. Jika hutan dibakar habis, maka lahan sekitar hutan tersebut akan tererosi dan tidak dapat menahan banjir. Keanekaragaman flora maupun fauna pun juga akan habis. Bahkan akan memungkinkan juga banyak hewan-hewan yang biasanya hidup di hutan akan berkeliaran pada pemukiman warga. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan keresahan masyarakat. Masyarakat Bovendigul, Papua tentunya paling merasakan dampak kebakaran hutan adat mereka ini. Hutan telah menjadi bagian hidup mereka sejak zaman nenek moyangnya. Beberapa suku bahkan tinggal di dalam hutan Papua, kini perlahan kehilangan tempat berlindungnya. Kompensasi yang masyarakat terima atas kedukaan mereka ini pun dianggap tak pantas, yaitu hanya Rp100.000 per hektarnya. Bahkan, masyarakat Bovendigul juga harus rela kehilangan sumber pangan yang banyak hidup di hutan adat tersebut, yang biasanya bisa mereka dapatkan secara cuma-cuma, yaitu pohon sagu. Dampak lain bagi masyarakat tentunya adalah masalah kesehatan seperti ispa atau infeksi saluran pernafasan atas akibat asap yang ditimbulkan dari proses pembakaran hutan. Dampak yang paling besar adalah dunia akan kehilangan banyak hutan tropis yang menjadi sumber oksigen dan tempat tinggal bagi banyak satwa. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida di udara ini akan berdampak juga pada pemanasan global dan perubahan iklim di dunia. Suhu bumi yang mengalami kenaikan secara otomatis berpengaruh pada suhu laut yang menghangat pula. Jika laut terus menghangat, itu akan memiliki dampak besar pada sistem iklim, mulai dari suhu yang ekstrim, badai, kekeringan, hingga banjir dan musim hujan yang panjang.
Walaupun kawasan hutan dibakar dengan tujuan yang penting, akan tetapi jika tidak dilakukan secara baik juga akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Hal tersebut harus dilakukan secara baik dan tidak menyalahi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Masalah kebakaran hutan adat yang ada di Papua tentunya tidak terlepas dari sistem kebijakan yang ada di negeri ini. Adanya suatu pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan sejatinya dapat berjalan berbarengan. Semua tingkatan pemerintah harus bekerja sama dalam memantau beberapa perusahaan yang telah mendapatkan izin membuka kawasan hutan primer dengan menerapkan metode crisis to watch untuk mencegah perusahaan melakukan kegiatan di luar kawasan konsesinya. Pemerintah daerah Papua dan Papua Barat harus menyelaraskan rencana tata ruang, rencana pembangunan, dan penilaian lingkungan strategis untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi harus secara aktif mencari analisis dampak lingkungan dan memantau kegiatan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan perkebunan tersebut benar-benar menguntungkan pembangunan dan kesejahteraan ekologis. Jika Bapeda ditemukan suatu perusahaan yang memperburuk kualitas lingkungan serta melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan, maka tentunya pemerintah provinsi dapat mencabut izin usahanya. Kebijakan ekonomi berkeadilan harus dilaksanakan secara merata di setiap kalangan masyarakat, termasuk kelompok adat dan masyarakat setempat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemerintah harus serius menyikapi dugaan pembakaran hutan di Papua oleh perusahaan asal Korea Selatan, PT Korindo Group. Apalagi pembakaran diduga demi kepentingan lahan sawit. Sikap tegas pemerintah dibutuhkan agar tak ada anggapan pilih kasih terhadap perusahaan lokal. Korindo Group dinilai layak diberi sanksi administratif terminasi atau penghentian izin atau pengurangan area lahan. Sebagai mahasiswa, pastinya juga harus tergerakkan dan peduli adanya kebakaran hutan yang dapat merusak ekosistem di dalamnya. Misalkan dengan mengadakan penyuluhan dan edukasi. Penyuluhan dapat dilakukan secara rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan, cara pencegahan, dan cara penanganannya. Melihat kebakaran yang terjadi di Papua ini dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran agar tidak terdapat suatu kebakaran lagi ke depannya, baik kebakaran yang direncanakan ataupun tidak. Penyuluhan dapat diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan. Selain itu, penyuluhan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan praktik langsung bagaimana penanganan kebakaran di lapangan. Kebakaran hutan di Papua memberikan banyak kerugian besar bagi masyarakat, terutama petani hutan. Lebih jauh lagi, juga berpengaruh pada perekonomian negara serta gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap kebakaran layaknya peristiwa. Sebagai masyarakat yang peduli lingkungan, sudah semestinya melakukan pencegahan dini. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu analisa titik rawan kebakaran agar tak menyebar hingga menjadi api besar. Dengan analisa yang akurat, maka peluang terbakarnya lagi lahan dapat dicegah dan ditangani lebih lanjut. Meski sudah dilakukan tindakan pencegahan melalui analisa titik rawan kebakaran dan juga patroli atau pengawasan yang ketat, hutan masih saja berpeluang untuk terbakar. Oleh karena itu, penjagaan dan pengawasan hutan oleh masyarakat juga sangat diperlukan, di mana masyarakat harus siap melihat kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi.